Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat ketemu lagi dengan saya Pak Eko Hadi Purnomo di channel Matematikaku. Belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa itu definisi bilangan berpangkat dan bagaimanakah sifat-sifat bilangan berpangkat, serta bagaimana penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari? Itulah anak-anak tujuan kita belajar hari ini. Tetap semangat, belajar dari rumah, jaga kesehatan. Matematikaku mudah, menyenangkan, saya bisa. Anak-anak, marilah kita belajar tentang uh, bilangan berpangkat. Nah, baik. Ingat semangat kita, matematikaku, belajar matematika, mudah, menyenangkan, saya bisa. Nah, baik. Bilangan berpangkat ini adalah materi kelas 9 anak-anak semester ganjil. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Definisi dari bilangan berpangkat yaitu jika ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya sampai kali A itu sebanyak N. Nah, A pangkat N ini disebut bilangan berpangkat. A dinamakan bilangan pokok yang bawah ini, sedangkan N disebut eksponen atau pangkat. Itu adalah pengertian bilangan berpangkat yang kita kenal dengan definisi yang pertama atau definisi ke-1. Nah, berikutnya bilangan berpangkat bulat positif. Contoh, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Hasilnya sama dengan 25. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya sama dengan 125. Sedangkan 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali sama dengan 625. 5 ini dinamakan bilangan pokok, sedangkan 4 ini dinamakan pangkat atau eksponen. Nah, bagaimana dengan bilangan negatif? Jadi contoh yang pertama negatif 2 pangkat 2 atau biasa kita baca negatif 5 kuadrat. Itu sama dengan negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25. Demikian juga negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sama dengan negatif 125. Sedangkan contoh yang ketiga, negatif 5 pangkat 4 itu sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 4 kali. 4 ini adalah pangkat atau eksponen, negatif 5 adalah bilangan pokok. Hasilnya 625. Nah, bagaimana dengan perkalian bilangan berpangkat? Yang pertama, anak-anak, contoh yang pertama, misalkan 8 kali 4, itu hasilnya sama dengan 32. 8 itu bisa kita tulis 2 pangkat 3. Sedangkan 4 bisa kita tulis 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 atau boleh ditulis 2 pangkat 3 tambah 2. Jadi cukup pangkatnya kita jumlahkan. Jadi sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Perhatikan contoh yang kedua, 9 kali 81. Itu hasilnya 729, di mana 9 bisa kita tulis 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 81 bisa kita tulis 3 pangkat 4. 729 bisa ditulis 3 pangkat 6. Nah, di sini nampak bahwa 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 itu boleh ditulis 3 pangkat 2 tambah 4. Sama dengan 3 pangkat 6.
Dari dua contoh tadi, maka kita simpulkan bahwa sifat yang pertama, bilangan berpangkat jika dikalikan dengan syarat bilangan pokok sama, yaitu A pangkat M kali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Itu sifat yang ke-1 atau yang pertama. Nah, bagaimana dengan pembagian bilangan berpangkat anak-anak? Yang B, perhatikan contoh 1. 8 dibagi 4, hasilnya 2. 8 bisa kita tulis 2 pangkat 3, sedangkan 4 bisa kita tulis 2 pangkat 2. Sedangkan 2 sendiri ini boleh ditulis 2 pangkat 1, karena bilangan dipangkatkan 1 itu adalah tetap atau bilangan itu sendiri. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, itu boleh ditulis atau dalam arti 2 pangkat 3 dikurangi 2. Jadi pangkatnya ini dikurangkan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, coba untuk lebih jelasnya anak-anak perhatikan contoh yang kedua. 81 dibagi 3 sama dengan 27. 81 itu bisa ditulis 3 pangkat 4. 3 bisa ditulis 3 pangkat 1, sedangkan 27 adalah 3 pangkat 3. Karena operasinya bagi, maka ini coba perhatikan bagaimana kalau pangkatnya kita kurangi. Jadi 3 pangkat 4 dikurangi 1. Hasilnya 4 dikurangi 1 adalah 3. Jadi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 3. Dari dua contoh ini dapat kita ambil kesimpulan menjadi sifat yang kedua. Bahwa bilangan berpangkat dibagi, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Contoh atau kesimpulannya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau ditulis susun ke bawah, seperti ini sama saja. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Ini adalah sifat yang kedua. Kita lanjutkan bagaimana perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, contoh 1, 2 pangkat 2 pangkat 3. Artinya ini ada kurung, berarti ini harus diselesaikan dulu. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, terus baru pangkat 3. Nah, berapakah 4 pangkat 3? 4 pangkat 3 itu hasilnya 64. Nah, jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 boleh juga ditulis 2 pangkat 2 pangkat 3, boleh juga ditulis 2 pangkat 6, karena 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Jadi, 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 6. Coba kita lihat contoh yang kedua. 2 pangkat 2 pangkat 4. Dalam kurung kita selesaikan dulu, 2 pangkat 2 menjadi 4, berarti ini 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu nilainya hasilnya 256. Nah, 256 itu kalau ditulis bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2, maka menjadi 2 pangkat 8. Nah, maka 2 pangkat 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 8. Perhatikan pangkatnya ini 2 dan 4 ini menjadi 8. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan sifat ketiga bahwa jika ada A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Itu adalah sifat yang ketiga. Nah, bagaimana anak-anak untuk bilangan berpangkat bulat negatif dan berpangkat 0? Nah, ini ya berpangkat 0. Kita lihat, jika ada 4 dibagi 16, nah ini sama-sama kita bagi 4, maka menjadi 1/4 atau 1/4. 4 ini boleh kita tulis 2 pangkat 2. 16 kalau kita tulis bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 supaya sama dengan ini menjadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Ingat seperti tadi, sifat yang ketiga ya, ini berarti menjadi 1/2 pangkat 2. Itu. Sehingga 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 1/2 pangkat 2. 2
dikurangi 4 ini menghasilkan min 2. Jadi 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Ini pangkatnya negatif. Coba kita lihat sekali lagi contoh yang kedua. 4 dibagi 32 sama dengan 1 per 8. Jadi ini dibagi 4 jadi 1, 32 dibagi 4 jadi 8. Nah, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Dari mana 2 pangkat 3 ini? 2 pangkat 3 ini adalah dari 8. 8 jadi 2 pangkat 3. Sedangkan 2 pangkat 5 ini asalnya dari 32. 2 pangkat 2 ini dari 4. Nah, karena ini bilangan pokoknya sama, yaitu 2, maka tanda operasinya dikurangi, maka pangkatnya ini cukup dikurangkan. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 5. Berapa 2 dikurangi 5? Sama dengan min 3. Jadi 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Itulah bilangan berpangkat negatif. Dari dua contoh tadi, maka kita simpulkan sebagai definisi yang kedua bahwa bilangan berpangkat negatif A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Saya ulangi, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Itu definisi yang kedua. Sedangkan berikutnya untuk bilangan berpangkat 0. Contoh, 8 dibagi 8 sama dengan 1. 8 bisa kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3. Sama ini, maka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 1. Sifat yang ketiga, kalau ini dibagi bilangan pokok sama maka pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 3 dikurangi 3. Berapa 3 dikurangi 3? Hasilnya 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka nanti anak-anak silakan mencoba dengan bilangan yang lain, maka nanti bisa disimpulkan bahwa semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Itu menjadi definisi yang ketiga. Itu anak-anak pelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi kita sudah mempelajari ada 3 definisi dan 3 sifat. Apa tadi? Diingat-ingat definisi yang pertama, A pangkat N itu artinya adalah A kali titik-titik sebanyak N kali A ya. Saya ulangi, A pangkat N artinya A kali dan seterusnya kali A sebanyak N. Itu definisi yang pertama. A ini disebut bilangan pokok, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Definisi yang kedua, jika bilangan berpangkat negatif, A pangkat negatif M, maka sama dengan 1 per A pangkat M. Sedangkan definisi yang ketiga, bahwa semua bilangan berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Nah, itu definisi 1, 2, 3. Sedangkan kesimpulan untuk sifat, anak-anak juga ada 3, bahwa perkalian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka cukup dijumlahkan pangkatnya, bilangan pokoknya tetap. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Itu sifat yang nomor 1. Sedangkan sifat yang nomor 2 adalah pembagian. Bilangan berpangkat, jika operasinya dibagi, bilangan pokok sama, maka hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya tetap, maka cukup mengurangkan pangkatnya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Ini sama, cuma penulisannya pakai per. Kalau ini pakai titik 2. Jadi sebenarnya sama. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah perpangkatan. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M pangkat N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, bilangan berpangkat. Nanti untuk
supaya anak-anak lebih paham, bisa berlatih ke soal-soal dan nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya.